saja sebagai pemerintah harus menggunakan data, namun secara umum banyak lembaga menggunakan data sebagai informasi untuk membantu dalam pengambilan analisis dan perencanaan strategis. Data primer yang diperoleh dari survei lapangan ini dapat membantu partai politik dalam merumuskan program dan kebijakan di bidang infrastruktur sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Pengumpulan data oleh pemerintahan akan dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bidang informasi yang tersedia. Tujuan pengumpulan data oleh pemerintah yaitu adalah hasil wawancara mengenai penggunaan data yang dikumpulkan oleh pemerintah adalah sesuai dengan sektor dan fokus yang dituju. Di sini ada beberapa contoh data yang dapat digunakan oleh pemerintah dan tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelurahan, yang kedua, sensus KTP, yang ketiga, kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penggunaan data oleh pemerintah, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapat sumber informasi dalam pembuatan kebijakan yang tepat dan sesuai sasaran demi masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM 112111260. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin tentang penggunaan layanan lembaga survei oleh pemerintah Partai Gerindra. Dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai proses pengumpulan data kelompok kami, didapatkan jawaban berupa pemerintah seringkali menggunakan layanan jasa lembaga survei yang tersedia dengan tetap menggunakan jasa dari tenaga kerja pemerintah sendiri. Dari jawaban tersebut, pemerintah dapat mengontrak lembaga survei untuk melakukan survei terkait topik yang ingin diteliti, seperti survei kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah, survei kesehatan masyarakat, atau survei ekonomi. Namun, pemerintah juga dapat melakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan sumber daya internal seperti staf atau pegawai yang dimiliki. Lembaga survei umumnya memberikan pelayanan pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner dan tidak selalu memberikan layanan analisis data dan interpretasi data. Namun, beberapa lembaga survei yang lebih besar dan terkenal mungkin juga menawarkan layanan tersebut sebagai bagian dari paket lengkap atau sebagai layanan tambahan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara kemarin dengan Bapak Kholik, yaitu mengenai peran mahasiswa dalam proses survei dan pengolahan data untuk informasi pemerintah. Nah, hasilnya mungkin untuk sekarang belum ada peran mahasiswanya, tapi jika ada sebuah proyek atau sebuah survei yang sedang dijalankan oleh pemerintah, bahwa biasanya pemerintah itu akan share lewat media sosial mereka atau sebuah web. Nah, tapi kita juga bisa cari alternatif lain, yaitu dengan menjadi sebuah relawan, atau kita juga bisa ikut magang dalam instansi pemerintah terdekat kita. Jadi intinya untuk sekarang belum ada peran mahasiswa dalam sebuah proyek survei di sebuah pemerintah, tapi alternatif lain kita bisa magang atau menjadi relawan untuk sebuah di dalam sebuah pemerintahan itu. Nah, yang kedua itu ada analisis dan interpretasi data sekunder oleh pemerintah. Analisis dan
interpretasi data yang berbentuk sekunder itu akan melalui beberapa prosedur sebelum dapat dijadikan informasi untuk pemerintahan. Langkah-langkah yang harus dilalui yaitu yang pertama, mengumpulkan data yang relevan, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menginterpretasi hasil analisis, dan yang terakhir, melakukan komunikasi hasil analisis. Nah, penggunaan analisis dan interpretasi data sekunder oleh pemerintah itu kita dapat mengambil pertama dari laporan data statistik nasional dan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yang kedua laporan keuangan pemerintah daerah, dan yang terakhir laporan Pusat Studi Kebijakan Publik. Nah, dokumen di atas itu dapat digunakan sebagai referensi tugas, namun harus tetap menggunakan dokumen sesuai dengan hak cipta dan aturan yang telah berlaku atau telah ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Selain data primer, pemerintah juga melakukan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tidak dikumpulkan langsung oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan analisis dan interpretasi data sekunder dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan data yang relevan. Yang kedua, mengevaluasi kualitas data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, menginterpretasikan hasil analisis. Yang kelima, melakukan komunikasi hasil analisis. Dalam melakukan analisis dan interpretasi data sekunder, pemerintah harus memastikan bahwa mereka menggunakan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan. Ada banyak contoh hasil analisis dan interpretasi pemerintah dari data-data sekunder yang dapat digunakan sebagai referensi dalam tugas. Berikut adalah contoh dokumen yang dapat dijadikan referensi. Laporan Data Statistika Nasional dari Badan Pusat Statistika atau BPA, laporan keuangan pemerintah daerah, dan laporan Pusat Studi Kebijakan Publik. Sehingga memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih calon pimpinan pada pemilihan umum berikutnya. Selanjutnya yaitu mendukung penyusunan program kinerja. Dengan penggunaan data, lembaga Dewan Fraksi Gerindra dapat menyusun program kerja yang tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi fraksi partai politik Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, maka dari itu, untuk menjalankan tugasnya dengan baik, Dewan Fraksi Gerindra harus memiliki keterampilan yang baik dalam mengelola data, termasuk dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas legislatif fraksi partai politik dapat diandalkan dengan akurat. Poin selanjutnya yaitu profil lembaga Dewan Fraksi Gerindra dan narasumbernya. Dewan Fraksi Gerindra adalah salah satu fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berfungsi sebagai kelompok anggota DPR yang berasal dari Partai Gerindra. Lembaga ini memiliki tugas untuk menjalankan fungsi legislatif, yaitu membahas, menetapkan, dan mengesahkan undang-undang, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Narasumber untuk Dewan Fraksi Gerindra dapat berasal dari anggota fraksi Partai Politik Gerindra yang duduk di DPR dan memegang jabatan sebagai pimpinan atau komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, narasumber juga dapat berasal dari tokoh-tokoh atau pakar-pakar yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang yang menjadi fokus kerja Dewan Fraksi Gerindra, seperti ekonomi, politik, hukum, atau bidang lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi fraksi partai politik di Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat.
narasumber dapat memberikan berbagai informasi mengenai Dewan Fraksi Gerindra, termasuk tugas dan fungsi, struktur organisasi, anggaran, dan kegiatan legislatif fraksi. Selain itu, narasumber juga dapat memberikan gambaran tentang kebijakan-kebijakan yang diusulkan dan didukung oleh fraksi Partai Gerindra tersebut. Selain memberikan informasi tentang hal-hal yang berjalan dengan lancar, narasumber juga dapat memberikan informasi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dewan Fraksi Gerindra dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam wawancara kepada beliau menyebutkan bahwa lembaga pemerintah menggunakan data sebagai informasi untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan, analisis, dan perencanaan strategis. Sumber datanya berasal dari sensus penduduk, survei penduduk, dan regis penduduk. Selain itu, beliau juga menyebut bahwa pemerintah sering melakukan pengumpulan data primer melalui bagian dari metode survei untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Untuk melakukan pengumpulan data primer, pemerintah menggunakan jasa lembaga survei yang sudah teruji dan standaristis untuk melakukan pengumpulan data primer, seperti wawancara, kuesioner, atau observasi. Namun, pemerintah juga dapat mengumpulkan data primer dengan sumber daya internal seperti staf atau pegawai yang dimiliki. Kesimpulan dari makalah yang dibuat oleh kelompok kami, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami dengan salah satu anggota dewan yang tergabung dengan fraksi Partai Gerindra, didapatkan beberapa informasi melalui penggunaan data primer, penggunaan data sekunder, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dewan Fraksi Gerindra dalam menjalankan tugasnya supaya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam wawancara kepada beliau menyebutkan informasi untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan, analisis, dan perencanaan strategis. Sumber datanya berasal dari sensus penduduk, survei penduduk, dan regis penduduk. Sensus penduduk yang biasanya kita dapatkan setiap menjelang pemilu. Terus survei penduduk digunakan untuk seperti aktivitas jalanan rusak, pendidikan kurang, ekonomi yang rendah, dan regis penduduk biasanya kita dapatkan dari Dukcapil. Itu untuk menginformasikan tentang banyak dari masyarakat yang ekonominya minim, dan kita melihat dari regis penduduk tersebut. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa pemerintah sering melakukan pengumpulan data primer melalui bagian metode untuk memperoleh informasi